Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya bahwa seorang Wapres Gibran Rakabuming Raka kabarnya menerima ya kunjungan mahasiswa yang kemudian mahasiswa itu mendesak dan menuntut begitu kan bagaimana soal isu-isu dan perkembangan politik di tanah air ini. Nampaknya ada keanehan begitu. Kenapa Bang kok mengatakan seperti itu begitu kan? Ya karena ada hal yang kemudian kita ungkap bahwa di lapangan begitu kan ya seperti BEM UGM seperti yang lain begitu. Justru dia mengkritik bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini. Tentu kan satu paket ya Prabowo Gibran begitu kan. Nampaknya di sana mau cuci tangan ya, nampaknya yang di sini begitu kan ya melakukan pencitraan. Bisa saja begitu kan ya. Ya semoga saja tidak disebut dengan Mahasewa lah. Semoga saja. Ya tapi bagusnya di situ adalah tuntutan jika ya tuntutan dari mahasiswa yang bertemu dengan mahasiswa bersatu itu yang bertemu dengan Gibran begitu kan ya. Jika 5 kali 24 jam ya apa namanya tidak menemukan titik temu begitu bisa saja ada aksi yang kemudian berjilid-jilid dan sebagainya. Banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu kan. Yang tentu menyikapi dengan situasi dan kondisi begitu. Coba kita lihat saja apa yang kemudian disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Ini mahasiswa kritis, ikut mengevaluasi. Kayaknya ini saya terima kasih sekali dapat masukan-masukan. Ya, sampaikan aja. Sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu ya kita rawat bersama. Saya senang ini mahasiswa kritis, ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran dan salah satu tuntutan yang mungkin akan membuat saya mengganjal adalah masalah tentang pendidikan. Ketika saya pindah ke Jakarta, berpendidikan Jakarta, kuliah di Jakarta, saya menyoroti diskusi sama kawan-kawan ternyata sekolah-sekolah negeri itu gratis. Iya. Tetapi Pak, saya merasakan bahwa ketika di daerah saya sendiri itu pungutannya itu ada aja namanya, bisa infak, bisa insidental, bisa uang gedung. Sama. Nah, itulah yang kemudian tuntutan dari mahasiswa begitu. Sebenarnya bagus begitu kan ya, menyikapi soal pendidikan dan sebagainya. Nah, ketika mahasiswa ini mengatakan bahwa kenapa di Jakarta itu pendidikannya sangat luar biasa, berbeda dengan yang ada di kampung-kampung begitu kan ya. Nah, Gibran itu kaget begitu kan. Wih, jangan-jangan Jakarta ini maju karena Anies yang membangun soal pendidikan. Jadi mahasiswa ini secara tidak langsung mengapresiasi bagaimana tata pendidikan yang ada di Jakarta begitu kan ya. Itu kan sudah menunjukkan bahwa Anies menjadi gubernur DKI Jakarta begitu kan sudah merasakan bagaimana dampak pendidikan begitu ya. Bagaimana soal pendidikan yang digagas oleh Anies Baswedan ya. Para gaji buruh yang digagas oleh Anies Baswedan sampai naik 5% pada waktu itu begitu. Nah, kita lihat saja realitasnya, Gibran itu terkejut begitu kan. Ya, kok bisa ya? Ada apa? Nah, disinilah kemudian orang melihat bahwa kenapa sosok Gibran ini dianggap sebagai sebagai solusi begitu kan, sedangkan Presiden Prabowo Subianto tidak bertemu dengan pendemo begitu kan. Nah, orang-orang di luar sana ketika banyak orang yang kemudian ingin bertemu dengan Prabowo, bertemu dengan si A, si B dan si C begitu kan. Ya, sampai sekarang tidak bertemu langsung begitu kan. Ya, bahkan ada apa di balik ini semua? Ada keanehan-keanehan yang kemudian dipertontonkan selama ini. Di mana saat mahasiswa berjuang yang ada di lapangan untuk menghentikan makan bergizi gratis, untuk ini, untuk itu dan sebagainya begitu. Tapi ada mahasiswa yang kemudian bertemu dengan Gibran. Ada apa begitu kan? Ya. Ya, oke lah tabayun untuk melihat itu. Kenapa tidak langsung ke Presiden Prabowo Subianto? Ada apa ini begitu kan? Persepsi publik mengatakan bahwa jangan-jangan Gibran yang hanya Gibran yang bisa menerima mahasiswa. Jangan-jangan seperti itu begitu. Bisa saja terjadi begitu kan. Ya karena kita tidak tahulah begitu di lapangan seperti apa, tapi yang menurut saya pribadi ada hal-hal yang kemudian banyak orang yang kemudian melihat keanehan-keanehan itu begitu. Coba kita tonton lagi begitu kan seperti ini. Lihat perwakilan masa mahasiswa yang akan bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Istana Wakil Presiden di Jakarta.
Sebelumnya aksi massa mahasiswa, salah satunya dari Universitas Bung Karno, melakukan aksi unjuk rasa di sekitar kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Tuntutannya antara lain adalah perbaikan kondisi ekonomi nasional, evaluasi program makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan evaluasi Undang-Undang Polri serta demilitarisasi. Aksi unjuk rasa mahasiswa yang dilakukan pada hari ini menjadi rangkaian aksi unjuk rasa mahasiswa yang sudah dilakukan dari beberapa hari berturut-turut, juga secara bersama-sama di sejumlah daerah dengan tuntutan yang kurang lebih sama, yaitu perbaikan kondisi ekonomi, evaluasi program makan bergizi gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, stop pemborosan APBN, turunkan harga BBM. Nah, inilah salah satu mahasiswa yang kemudian begitu kan ya, yang juga yang juga memberikan tuntutan begitu. Tapi kan ada keanehan-keanehan. Kenapa? Apakah ini sudah sama dengan demo-demo yang kemudian yang ada di lapangan begitu kan ya? Apakah ini dengan jalan santai begitu kan? Maksudnya dengan tanda kutip adalah dengan demo-demo hanya ingin tabayun atau bagaimana begitu. Itu banyak yang kemudian ya hari ini melihat keanehan-keanehan itu begitu kan. Tapi oke lah, nggak ada masalah. Tapi kan satu sisi merupakan bentuk satu kesatuan untuk menyuarakan aspirasi rakyat begitu kan, aspirasi masyarakat dan sebagainya. Nah, persepsi publik hari ini banyak yang kemudian mengatakan begitu kan ya, demo dari kemarin begitu kan ya, bahwa dianggap sebagai demo mahasiswa. Tapi ketika ada mahasiswa yang datang ke Gibran, apakah juga dicap sebagai demo mahasiswa begitu kan? Ini kan satu kesatuan yang kemudian hanya soal persepsi saja begitu kan. Tapi kita lihat saja persoalan-persoalan sekarang ya, kabarnya bahwa Gibran akan menemui orang-orang itu begitu kan. Tapi walaupun secara tidak langsung apa yang akan diberikan oleh Gibran, solusi apa begitu kan. Karena kebijakan apapun itu tergantung dengan Presiden Prabowo Subianto. Ya, Gibran ada dampak sebenarnya, tapi kan tidak signifikan Presiden Prabowo Subianto. Kenapa tidak menemukan Prabowo, tidak bertemu dengan Prabowo aja begitu kan, biar ada nuansa-nuansa yang kemudian diperlihatkan begitu kan, bahwa masyarakat ini butuh tuntutan, ya butuh kepastian, bukan perwakilan itu begitu kan. Akibatnya ketika Nusron Wahid, terus kemudian Budiman Sujatmiko begitu kan ya Pak, terus kemudian Pak Suryono begitu, yang kemudian didemo di situ begitu di UGM, bahkan diusir dari UGM. Karena apa? Karena dianggap hanya tanya jawab, retorika, jawaban itu begitu dianggap ngibul, ya pada akhirnya diusir oleh mereka begitu. Nah, karena ini memuncak begitu. Sebenarnya diskusi seperti itu sebenarnya bagus begitu kan, tapi kan tindak lanjutnya seperti apa begitu. Nah, inilah yang kemudian banyak mahasiswa yang justru melihat keanehan-keanehan seperti itu gitu. Coba kita tonton apa yang kemudian di-share ya di berbagai media sosial. Ya guys, ini Mas Gibran ya guys. Siap. Siap. Oke, Mas Gibrannya turun guys. Siap. Pak Wakil Presiden mau menemui aksi. Ya. Ini Wakil Presiden kita. Jangan ganggu jalan. Ini Mas Gibran ya. Dibantu tap-tap layarnya guys. Nah, ini banyak yang kemudian berbeda dengan yang lain begitu kan ya. Karena memang pasti ketika ada demo-demo besar pasti ada salah satu mahasiswa yang bertemu dengan Gibran begitu kan. Walaupun tidak ikut di lapangan, tapi kan itu merupakan satu kesatuan juga dari aspirasi begitu kan. Nah, persoalannya sekarang adalah kenapa orang-orang itu justru memberikan framing bahwa hanya Gibran yang bisa menemui para mahasiswa. Kenapa Presiden Prabowo Subianto tidak akses untuk masuk ke situ begitu? Karena ini kan menjadi pertanyaan juga.
jangan-jangan tidak sampai begitu kan ya. Karena apa? Karena kita lihat saja semua masyarakat dan terutama mahasiswa begitu kan ya butuh Presiden Prabowo Subianto untuk duduk bareng begitu. Nah, satu sisi ada yang kemudian Mas Tio begitu kan, Ardianto di situ pernah diundang oleh Presiden Prabowo Subianto, kabarnya tidak mau begitu kan. Kenapa? Ya, karena kita lihat saja pada ini kesempatan bagi seorang Presiden Prabowo. Nah, kalau toh pada hakikatnya yang dijelekin itu adalah Prabowo, maka kan setidaknya kan satu paket dengan Gibran begitu. Kalau itu yang dijelekkan, tapi kan kita lihat saja tuntutan-tuntutan mahasiswa sekarang ini banyak begitu kan. Nah, ada salah satu komentar yang begitu mengejutkan begitu kan ya dari salah satu netizen begitu mengatakan begini nih. Dari kemarin buzzer memfitnah mahasiswa UI dibayar 200.000 untuk demo ya dan dilabeli mahasewa. Kalau mahasiswa yang baru ketemu Wapres ini kalian dilabeli apa dong? Nih, salah satu tuntutan yang kemudian mahasiswa yang bertemu dengan Gibran. Coba kita tonton. Mas, ada pesan dari Mas Wapres soal demo taat mahasiswa atau gerakan mahasiswa secara khusus? Oke, ini dari kawan-kawan ada itu pesan dari kami mahasiswa, pemerintah hari ini jangan tuli, itu aja. Bukan dari Gibran tadi. Gibran apa? Pemerintah Bapak Wapres jangan sampai ada tertutup ruang-ruang begini, terus buka. Artinya Mas Wapres dari Mas Wapres ada yang disampaikan nggak? Oke. Artinya Mas Wapres terbuka. Artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian dia akan mengaudit dan mengkonsolidasi. Dia akan memberitahukan kepada pimpinan lebih khusus Presiden Prabowo Subianto. Oke. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh mahasiswa itu. Nampak gugup begitu. Pertanyaannya dari mahasiswa mana? Nah, itu kan tadi kan dari mahasiswa sudah jelas begitu kan ya. Tapi kita lihat saja bahwa ini orang-orang akan melihat dari komentar-komentar itu kok kayaknya gagah banget. Ada apa ini begitu? Ada yang komentar begini, sebelumnya mainannya sama ojol sewaan, sekarang ke mahasiswa, benarkah? Ini salah satu komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Ada yang mengatakan kacau ini sih, nggak usah dilabeli apa-apa, hidup dia akan jadi neraka. Habis ini maksudnya apa begitu? Ini salah satu komentar netizen banyak sekali begitu kan ya. Dia yang ngomong, aku yang malu. Masa aktivis mahasiswa kok gelagapan ya? Ini kan menyuarakan itu kan boleh berbagai hal begitu kan ya, tergantung situasi dan kondisinya. Tapi kan ini kan satu aspirasi begitu. Oke lah, nggak ada masalah. Tapi ada keanehan yang kemudian dipertontonkan kok gelagapan banget begitu kan ya. Nampaknya tidak menguasai materi tuntutan. Misalnya begitu kan. Ini kan hanya sebuah spekulasi yang ada dan berbeda begitu kan dengan yang lain begitu kan. Nah, bahkan Gibran ini ya diberi waktu 5 kali 24 jam ya, BEM UBK ancam aksi berjilid-jilid ya jika tuntutan ini diabaikan. Wih, ngeri sedap bos ya. Karena ini persoalan-persoalan yang kemudian tuntutan begitu kan ya, mengancam juga begitu kan. Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga terancam begitu. Kalau tidak ya, bagaimana menyetop makan bergizi gratis, bagaimana soal pendidikan dan sebagainya begitu. Tapi saya cukup memberikan apresiasi. Yang penting ada action lah begitu. Tapi kita tunggu saja begitu kan ya. Apakah mahasiswa ini akan juga ikut demo di lapangan seperti teman-teman yang lain, kepanasan, kehausan, panas dan sebagainya, menyuarakan aspirasi rakyat begitu, atau hanya sekedar ingin demonya di ruang ASI. Oke, begitu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.